Shalom. Haleluya. Aduh. Puji Tuhan. Senang ya Kak Muel ya? Oh, senang sekali, Kak. Kita ibadah lagi. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Pasti baik sekali ya. Pasti mereka senang ya. Ayo, kita senang mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Halo, halo, ola, ola. Kita nyanyi ya. Puji Tuhan. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Amin. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab apa? Sebab Yesus besertamu. Yeay. Jadi kita nggak boleh susah Kak ya. Bener sekali Kak. Bukan karena kita punya semuanya mungkin ya, tapi karena kita punya Tuhan Yesus Kak, sekali. yang selalu tinggal di hati kita, yang selalu jaga kita. Setuju nggak Kak? Setuju banget. Nah, karena kita harus bersuka cita senantiasa adik-adik. Apalagi pada sore hari ini kita mau dengar firman, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi ngomong-ngomong Kak Muel, Ya? hari ini spesial loh. Oh ya? Kenapa itu Kak? Ada yang mau nyanyi buat Tuhan selain kita? Wah, nyanyi solo nih Kak. Iya. Wow. Penasaran gak? Penasaran. Iya, ini kita punya teman baru. Namanya siapa Kak? Namanya itu sering diucapin kalau ketemu itu loh Kak. Iya, sering loh kita ucapin, pasti gampang mengingatnya ya. Dia ini adalah anak barunya Pak Pendeta sama Bu Pendeta, Bu Gembala, Pak Edi dan Bu Edi. Mereka punya anak baru loh teman-teman ya. Anaknya langsung gede lagi. Iya, langsung gede, cantik lagi ya. Nah, dia hari ini akan memperkenalkan diri melalui pujian untuk Tuhan. Siapa Kak namanya Kak? Shalom. Iya, shalom adik-adik ya. Setiap kali kita ucapkan shalom, ternyata namanya juga shalom ya. Shalom ini kelas 5 SD ya Kak ya. Iya, Oke, akan memuji Tuhan. Yuk kita panggil yuk Kak, panggil dong. Shalom. Ya, sini shalom. Wah, ini udah dateng katanya. Oke, ini dia namanya Shalom. Shalom seneng ndak tinggal di Batu? Senang, Oke, puji Tuhan. Seneng nggak memuji Tuhan? senang. Oke, nah Shalom kelas berapa tadi Shalom? Kelas 5, Sekolah di mana? Immanuel. Oke, puji Tuhan. Yuk, Shalom akan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan. Terima kasih ya Shalom. Suaranya bagus ya Kak Muel ya. Bagus sekali. Sama Iya. ekspresinya itu lucu Kak. Lucu ya. Iya, saya mendalami lagunya sekali gitu. Iya. Nah ini calon WL nanti ya. Amin. Oke, puji Tuhan adik-adik. Kita akan berdoa ya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Kak Muel yang berdoa ya Kak. Oke, ya adik-adik kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada pada sore hari ini. Kalau kami adik-adik masih boleh beribadah kembali Tuhan untuk datang menyembah-Mu, datang memuji Engkau, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah, hari ini sudah spesial sekali ya Kak ya. Iya. Sudah ada yang memuji Tuhan. Terus kita tadi sudah menyapa ya. Halo-halo tadi. Sekarang kita akan memuji Tuhan lebih lagi yuk Kak. Yes. Yuk, Amin. kita angkat satu pujian, Dia yang terhebat. Iya, Tuhan kita terhebat. Adik-adik yang di sini ikut memuji Tuhan ya. Yuk, kita Ya. ikut gerak bersama. Kak Shalom, Sherlyn, Meme, Natali, Steven, Darren, yuk ikut memuji Tuhan ya. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, Seterang-terangnya rembulan, lebih indah kasih Yesusku. Gitu ya, Kak? Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah kasih Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dan sekali lagi, seindah-indahnya, Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. katakan Dialah Yesusku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Yes. Kita Amin. percaya adik-adik, Tuhan itu adalah juru selamat kita satu-satunya. Amin, Dan amin. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia Kak. Wey. Jadi kalau dunia ini gelap bisa terang
terang karena ada kasih Tuhan. Amin. Betul ya enggak? Ya. Yuk kita mau memuji sekali lagi Yesus terang dunia. Yeay. Berdiri adik-adik ya, ikut bergerak memuji Tuhan. Yeay. Yuk sama-sama katakan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadilah ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Amin. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Dan sekali lagi, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Yeay! Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sampai ujung dunia. Haleluya. Yeay. Woo. Amin. Kamu dan saya terang juga ya Kak ya. Betul sekali. Karena Tuhan Yesus terang. Sampai apa ini namanya? Semangat ya memuji Tuhan ya Kak ya. Ya, pasti di rumah juga ya. All out untuk Tuhan, segenap hati, segenap kekuatan kita. Kita Amin. mau menyenangkan hati Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati dengar firman ya. Yuk, kita akan menyiapkan hati kita. Boleh duduk. Kita siapkan telinga kita, perhatian kita. Mau dengar firman. Yesus sahabatmu dan sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Yesus besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Lagi adik-adik ya, mari memuji Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan
ku besar nanti sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sahabat dan Tuhan kami. Terima kasih Kau mau siapkan hati dan telinga kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah dan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Halo, apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, ketemu lagi dengan Kak Dwi ya. Kita mau dengarkan firman, mau dengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita buka dulu. Siapa yang bawa Alkitab? Yang buka Alkitab, sudah buka Alkitabnya? Buka di 1 Yohanes 1 ayat 5 ya. Yang sudah bisa baca, baca ya. Sama-sama sama Kak Dwi. Yuk, kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 5. Firman Tuhan katakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dari Tuhan. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, adik-adik pasti pernah mengalami di rumah itu malam-malam tiba-tiba lampunya mati. Dep gitu ya. Wah, pasti semua pada teriak. Mati lampu, pasti gelap. Enggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Pasti ada adik-adik di rumah yang ketakutan teriak, "Mama, mati lampu," gitu ya, karena gelap. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan apa? Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan itu selalu menjaga kita. Ya, jadi kita tidak boleh takut sama kegelapan. Kak Dwi sore hari ini Kak Dwi akan bercerita tentang kisah Hamid dan Kinsa, ya. Nih, Hamid namanya. Hamid ini umurnya sekitar 11 tahun. Jadi kira-kira umurnya Hamid itu sekitar kelas 5 SD ya, 11 tahun. Hamid ini punya adik-adik. Dia paling tua, ya. Punya adik-adik ada namanya Absalom, ada yang namanya Rahma, ada yang namanya Kinsa, ya. Si Absalom ini ternyata adik-adik pernah sakit. Terus habis sakit ada yang menyembuhkan, mendoakan kemudian sembuh. Tapi karena udara yang begitu dingin di sana di kampungnya, si Absalom ini Tuhan panggil, dia tidak kuat ya, meninggal. Demikian juga dengan ayahnya. Jadi Hamid ini tinggal dengan ibu dan 2 orang adiknya. Siapa yang tinggal? Berarti ibunya, namanya Ibu Siti, dengan adiknya 2, Rahma dan Kinsa. Adik-adik, mereka ini hidup dalam kekurangan. Makan susah.
ibunya tidak bekerja, tapi ibunya ini ternyata ada yang suka. Ibunya ini dilamar oleh namanya Pak Mahmud. Tapi adik-adik, Pak Mahmud ini sudah punya istri namanya Bu Fatima. Tapi Bu Fatima tidak punya anak. Nah, jadi Hamid, Rahma dan Kinsa dibawa ke rumahnya. Dijadikan apa? Hamid disuruh jaga kambing dombanya Pak Mahmud, si Rahma disuruh cuci piring, suruh bersih-bersih rumah, ibunya disuruh masak. Kasihan ya, menderita sekali kehidupannya Hamid ini. Satu kali ibunya menyuruh si Rahma. Rahma itu umurnya sekitar 9 tahun. Ya. Rahma itu lari, dia cari Hamid kakaknya. Dia lari ke tempatnya Hamid jaga kambing. Hamid, dicari sama ibu. Ada apa Rahma? Iya, enggak tahu, dicari sama ibu, ditunggu di sumur, katanya gitu. Lalu Hamid bilang, oke, kamu jaga di kambing dombanya ya, dijaga ya. Aku akan menemui ibu. Ternyata adik-adik, ibunya ini benar-benar ada di sumur. Bawa ember dan gendong siapa yang ini yang paling kecil? Namanya Kinsa. Kinsa sekitar umur 2 tahunan gitu ya, 2 tahun setengah. Digendong sama ibunya. Lalu Hamid bilang, Bu, ada apa Bu? Hamid, sini cepat. Lalu ibunya membaringkan Kinsa di bawah pohon. Nah, di bawah pohon ini ibunya bilang, Hamid, coba kamu ambil bunga. Goyang-goyangkan di atas mukanya Kinsa. Ternyata adik-adik, Kinsa ini tidak bisa melihat. Dia buta, dia tidak bisa lihat kembang yang bagus yang dibawa sama Hamid. Ibunya sedih sekali karena ternyata Kinsa tidak bisa melihat. Tapi sayang adik-adik, ibunya ini, Bu Siti ini tidak mengenal Tuhan. Jadi dia itu bilang, ada orang-orang bilang di kuburan itu ada yang bisa menyembuhkan, katanya gitu. Lalu dibawa ke kuburan. Boleh enggak dibawa ke kuburan? Enggak boleh ya. Menakutkan itu ya, di kuburan sepi. Tapi Kinsanya tuh dibawa ke sana. Duh adik-adik, dia ditaruh di lubang itu dekat di kuburan, dekat kuburan, diharapkan dia bisa sembuh melihat. Tapi ternyata tidak ada hasilnya karena hanya Tuhan yang dapat memberi kesembuhan. Lalu Ibu Siti ini pulang ke rumah ketemu dengan Ibu Fatima. Wah, Ibu Fatima tadi siapa? Istrinya Pak Mahmud. Itu marah-marah. Ternyata anakmu ini buta ya, si Kinsa, katanya gitu. Nanti saya akan laporkan ke Pak Mahmud bahwa anakmu itu buta. Benar adik-adik, sore-sore hari ketika Pak Mahmud pulang, habis makan, Pak Mahmud diceritakan sama Bu Fatima. Pak, itu Kinsa itu enggak bisa lihat, buta. Wah, harapannya Bu Fatima, Bapak Mahmud ini akan marah-marah sama Ibu Siti. Tapi ternyata tidak adik-adik. Pak Mahmudnya tersenyum. Lalu Pak Mahmud katakan, wah kita akan beruntung. Loh, kenapa kok beruntung malah? Karena kita akan mendapat uang banyak dengan adanya Kinsa ini. Ternyata adik-adik, Pak Mahmud ini mau disewakan Kinsa ini kepada seorang pengemis. Nah, ibunya itu marah, ibunya Bu Siti itu. Tapi dia enggak berani bikin apa-apa. Nah, Kinsanya ini disewa sama pengemis, dijadikan minta-minta. Waduh, si Kinsanya ini enggak tahu apa-apa, dia enggak bisa lihat.
kalau misalnya dia lapar, dia dimarah sama pengemis ini. Dia yang jaga siapa? Hamid kakaknya. Hamid itu ngelihat dari jauh. Lalu setiap selesai sore gitu pulang harus bawa uang. Harus bawa uang. Nah, Hamid menjaga dari jauh. Dia menjaga dari jauh adiknya supaya adiknya tidak menangis. Sudah dibilang nggak boleh nangis ya dek gitu. Nah, satu hari Pak Mahmud sama Bu Fatimah itu bilang, didatangi sama pengemis, bilang gini, pengemis bilang dia mau pindah kota, dia mau pergi ke kota yang jauh sekali dan dia mau membeli kinsa dengan harga yang mahal. Wah, bapaknya bilang beruntung kita jual si kinsa. Kinsanya mau dijual, ibunya nangis Bu Siti, jangan dijual gitu. Adik-adik, si Hamid mendengar, wah dia kepikiran malam-malam enggak bisa tidur. Gimana caranya ya sampai pada dia bilang sama ibunya, ya gimana ya Bu, kinsa mau dijual Bu. Ya ibunya sedih sekali. Tahu adik-adik, pagi-pagi si Hamid kesiangan bangun karena dia malam-malam enggak bisa tidur memikirkan kinsa mau dijual sama pengemis, mau dijual pada pengemis. Lalu pagi-pagi kinsa itu si Hamid itu enggak bisa bangun, dipukul sama Pak Mahmud. Ayo bangun, harus bangun karena harus menjaga kambing dombanya. Tapi adik-adik, waktu dia menjaga kambing dombanya, si Hamid ini dipanggil sama Bu Siti. Bu Siti bilang gini, Hamid, ini di tempat penggilingan ya adik-adik ya. Mereka menggiling padi, menggiling untuk makan. Ibunya bilang, Hamid, kamu tolong ibu ya. Kenapa Bu? Ibu dulu itu pernah dengar waktu adikmu Absalom sakit, ibu dibawa ke ada temannya ibu yang bawa ibu ke satu kota. Di sana ada perawat. Perawatnya itu kalau nggak salah namanya Suster Maria. Dia itu baik. Dan di sana ibu merasa dia sayang sama anak-anak. Suster Maria ini sayang sama anak kecil. Pasti dia akan menolong kinsa. Dia pasti akan menjaga kinsa. Ibunya bilang gitu. Loh, rumahnya di mana Bu? Ibu enggak tahu rumahnya nak. Loh, terus saya mau tahu rumahnya itu di mana ya? Gimana caranya Bu? Kamu pergi ke kota itu di sebelah, kampung sebelah, kamu cari rumah yang ada gambarnya ini. Gambar ini. Wah, adik-adik tahu gambar ini? Ini gambarnya Tuhan Yesus dengan anak-anak. Karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, cinta anak-anak, Tuhan Yesus cinta anak-anak. Tuhan Yesus juga sahabat anak-anak seperti pujian tadi ya. Nah, cari rumah yang ada gambarnya ini, gitu. Hamid ini anak yang sayang sama mamanya, sayang sama ibunya dan taat. Dia membawa kinsa pergi ke kota yang ditunjuk. Tapi dia sedih juga harus berpisah dengan ibunya. Dia sedih sekali dan dia menangis karena harus berpisah dengan ibunya. Adik-adik, Hamid akhirnya pergi dengan kinsa. Hamid pergi dengan kinsa dan dijaga kinsa baik-baik. Ya. Kinsa, kalau kinsa nangis, dikasih bekalnya, kuenya, rotinya. Kalau kinsa haus, dicarikan air untuk minum. Dia sayang sekali dengan kinsa. Sampai akhirnya satu kali dia karena capek gendong kinsa ya, dia akhirnya tertidur si Hamidnya. Hamid tertidur dan kinsanya belum tertidur, kinsanya jalan-jalan. Adik-adik tahu kan, kinsa kan buta, enggak bisa lihat. Kinsa jalan-jalan
jauh sampai akhirnya ternyata tempat di mana Hamid istirahat itu dekat dengan kampung yang ditunjuk oleh ibunya. Hamid tidak tahu. Jadi dia waktu dia bangun lihat, loh adiknya enggak ada. Si Kinsanya udah jalan jauh pergi, nggak tahu kemana. Dan ternyata dari jauh dia lihat Kinsa itu diajak ngobrol sama teman-teman anak kecil-kecil di dekat sebuah rumah. Dan digendong sama seorang ibu. Waduh takut sih Hamid. Hamidnya takut. Ditunggu sampai malam ya. Malam-malam Hamidnya masuk ke rumahnya ibu dan bapak itu, lalu mengambil si Kinsa. Kinsanya diambil, digendong. Hamid bilang, jangan rame ya, jangan nangis ya. Ayo kita pergi lagi. Pergi lagi dia, dan waktu di jalan dia bertemu dengan orang satu kampungnya. Tetangganya Pak Mahmud. Bilang gini, loh itu kan Hamid sama adiknya yang dicari sama Pak Mahmud. Ayo kita kejar, kita kembalikan dia ke rumahnya Pak Mahmud. Wah si Hamidnya sama Kinsa lari ketakutan. Dia lari terus. Sampai dia terjatuh di satu depan rumah. Ketika dia lihat pintu terbuka, dia ngintip. Loh ternyata di rumah itu ada gambarnya Tuhan Yesus cinta anak-anak yang tadi. Wah, ini ternyata rumahnya. Wah, betul. Aku percaya ini pasti ini rumahnya Tuhan Yesus itu cinta sama anak-anak, gambar Tuhan Yesus ini. Tapi dia belum tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Dia belum tahu ya. Adik-adik, ternyata si Kinsa sama Hamid ini sudah sampai di tempat perawat yang namanya Suster Maria. Nah, dia taruh adiknya di depan pintu. Di depan pintu ditaruh adiknya, duduk ya, duduk depan pintu. Suster Marianya belum ada. Lalu dari jauh Hamid itu menjaga, melihat. Ternyata tiba-tiba dia melihat bahwa Suster Maria keluar. Dan dia melihat Suster Maria menggendong si Kinsa. Adik-adik, Suster Maria ini baik sekali, sayang sama anak-anak. Nah, si Hamid, aku sudah melaksanakan apa yang ibu katakan. Pasti Kinsa baik-baik saja di sana. Lalu Hamid pergi. Hamid ternyata lapar adik-adik. Dia susah hati, dia lapar sekali, dia enggak punya uang, dia kelaparan. Lalu dia berjalan kemana-kemana, dia cari tempat yang bisa membuat dia ada makanan sedikit gitu ya. Dia boleh dapat makanan sedikit. Dia sampai di satu tempat orang penjual roti donat. Siapa yang suka donat? Ayo, Shalom suka donat ya. Nih, dia datang ke bapak yang suka jual donat. Dilihat kok nggak ada yang bantu ya. Terus Hamid bilang, Bapak, saya mau bantu Bapak. Tapi saya kalau habis bantu, saya boleh dapat donatnya. Oh iya boleh, sekarang kamu jaga ya apinya. Dijaga apinya. Dia disuruh jaga, dulu pakai api, enggak ada kompor ya, zaman dulu tuh. Jadi dia harus mengipas supaya apinya nyala terus. Dapat makanan dia. Setiap siang dia itu istirahat dan bertemu dengan teman-temannya. Namanya Samsudin, namanya juga ada namanya Kadir, ada yang Abdul Kadir. Nah, Abdul Kadir dengan Samsudin bertemu dengan Hamid. Lalu Hamid ini diceritakan, kamu rumahmu di mana? Aduh rumahku jauh.
orang tuamu, ayahku sudah ndak ada. Waduh, susah ya kamu ya. Iya, aku ndak punya tempat tinggal. Adik-adik, ternyata Hamid ini bertemu dengan Samsudin dan Abdul Qadir ini juga senasib. Orang tuanya ndak ada. Tapi mereka bilang, kamu tahu enggak, ada satu rumah, itu ada perawat baik sekali. Setiap sore dia selalu mengajak kita untuk datang ke rumahnya, kita dikasih makan, gratis, gak usah bayar. Kamu mau ikut enggak? Mau, gitu. Ternyata dibawa ke rumahnya Suster Maria itu, adik-adik, sama si Samsudin sama Abdul Qadir. Dibawa ke sana, enggak mau masuk si Hamid. Dia takut, karena apa? Dia sudah meninggalkan adiknya di rumahnya Suster Maria. Tapi si Abdul Qadir sama Samsudin bilang, ayo Hamid masuk. Enggak mau, aku enggak mau masuk. Tapi waktu itu dia di balik pintu, dia lihat, dia dengarkan, ada nyanyi-nyanyian di dalam. Nyanyiannya kok bagus ya, kok dia dengerin dari balik pintu. Waktu dia dengarkan pujian itu, ternyata Suster Maria itu mau tutup pintu. Loh, lihat ada Hamid di situ. Lalu, loh, kamu kenapa enggak mau masuk? Siapa namamu? Hamid takut ya. Namanya siapa? Ayo masuk gitu. Diajak masuk Hamidnya. Hamid bilang, nama saya Hamid. Rumahmu di mana? Jauh katanya. Ayo semuanya masuk ya. Lalu dia duduk di sampingnya Samsudin. Nah, waktu mereka duduk, ternyata adik-adik, Suster Maria ini selalu sebelum anak-anak ini, banyak anak-anak gelandangan ini di rumahnya, diceritakan tentang firman Tuhan, tentang memuji Tuhan. Kayak tadi ya Kak Ratna sama Kak Samuel nyanyi, di sana juga ternyata Suster Maria ini ajak ibadah anak-anak sebelum dikasih makan. Nah, apa yang diceritakan sama Suster Maria? Ternyata Suster Maria katakan, kalian semua tidak perlu takut karena Tuhan yang tadinya ada di surga, Tuhan yang ada di surga itu sudah turun ke dunia karena Dia mencintai kita semua. Turun ke dunia, lahir di palungan, namanya Yesus. Tapi karena Dia sayang sama manusia, sayang sama semua orang, Dia mau menanggung dosa manusia, mati di kayu salib. Adik-adik, Hamid itu tidak pernah mendengar firman Tuhan. Dia tidak pernah mendengar puji-pujian. Waktu dia dengar menanggung dosa, apa itu dosa? Ternyata Suster Maria bilang, dosa itu kalau berbohong itu dosa, kalau mencuri itu dosa, nakal, memukul, menyakiti orang lain itu dosa. Hah, Hamidnya kaget. Aku sudah pernah berbohong, aku sudah pernah memukul orang, aku sudah mencuri. Oh, Yesus itu mati untuk aku di kayu salib, untuk dosa-dosaku. Oh, itu namanya dosa. Dia baru tahu adik-adik. Lalu satu besoknya si Hamid ini bertemu dengan adiknya. Kan ini di rumahnya Suster Maria. Ketemu dengan Kinsa. Lalu Suster Maria bilang, ini adikmu kan? Karena mukanya sama dengan kamu. Iya, dia nggak berani berbohong adik-adik. Karena sudah mendengar firman Tuhan. Tapi ketika Suster Maria mengajak dia mengunjungi Abdul Qadir yang sakit dan akan membawa sebuah bingkisan, bingkisannya itu yang mau dibawa itu adalah telur adik-adik. Telur. Nah, si Hamid ini diajak, ayo kamu kan tahu rumahnya, kita akan bawa telur. Ternyata adik-adik, Hamid itu kepingin makan telur. Telurnya itu diambil,
2 biji, pikirnya 1 buat dia, 1 buat Kinsa. Boleh nggak adik-adik mengambil tanpa memberitahu sama Suster Maria? Nggak boleh ya, itu berarti mencuri. Tapi Hamid pelan-pelan dia ambil. Di perjalanan, Suster Maria bilang, Hamid, ayo jalan dekat saya. Nggak apa-apa, saya di belakang aja. Dia takut karena dia sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia mencuri. Dia bilang, saya di belakang aja. Adik-adik, waktu di jalan, ternyata ada lumpur dan si Hamid terjatuh. Wah, kepleset. Dan apa yang terjadi? Kalian lihat, di tangannya ini telurnya pecah. Kena lumpur, tidak bisa dimakan. Bajunya dia juga kotor. Suster Maria lihat, ternyata si Hamid tidak mau jalan bersama Suster Maria karena dia sudah mengambil telur 2, mencuri. Baik, tidak boleh, tidak mencuri ya, tidak baik, tidak boleh. Lalu Suster Maria membersihkan bajunya dan mengatakan, kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah mencuri, lihat kamu sudah kotor penuh lumpur, dibersihkan. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni dosa-dosa. Kamu harus bertobat. Seperti baju yang kotor ini, kamu harus dicuci. Nah, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena dosa-dosamu. Kamu harus bertobat. Iya, saya akan bertobat. Saya tidak akan melakukan lagi. Saya tidak akan melakukan lagi. Saya janji. Nah, dia sudah berjanji, dia sudah bertobat. Dan apa yang dilakukan? Suster Maria mengajari dia berdoa. Nah, dia berdoa. Dia diajarkan doa. Dia berdoa dan dia sudah mau menerima Tuhan Yesus. Dia bilang, saya ini sudah seperti baju saya yang kotor. Saya minta Tuhan Yesus membersihkan diriku. Lalu dia berdoa. Doa apa yang diajarkan Suster Maria? Yang diajarkan Suster Maria adalah doa Bapa kami. Ya, dia berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hamid berdoa, adik-adik. Jadi kita belajar di sini bahwa Hamid yang tadinya tidak kenal Tuhan, Tuhan Yesus, yang tidak tahu arti dosa, ternyata Tuhan pertemukan dengan Suster Maria. Yang tadinya dia itu takut kegelapan, akhirnya Hamid ini sudah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan dia. Sampai dia akhirnya mengikut Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dan dia percaya bahwa adiknya Kinsa pasti aman bersama dengan Suster Maria. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalannya ingat ya. Tadi ayatnya tadi kakak sudah sampaikan 1 Yohanes 1 ayat 5b. Yang B saja ya. Oke, kita akan akhiri ceritanya. Tadi cerita tentang Hamid dan Kinsa. Ayo kita mau tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dialami Hamid Tuhan dan Kinsa, Tuhan tolong kami dalam keadaan kami saat ini. Adik-adik di rumah Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, cobaan, godaan, sakit, penyakit. Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik di rumah dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik di rumah dengan orang tua, seisi rumah Tuhan berkati. Tuhan menjaga, memberi kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Dwi, puji Tuhan. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan, luar biasa ya. Tuhan itu setia buat kamu dan saya. Tuhan Yesus sahabat dan Tuhan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik ada pengumuman. Ya, ini sudah bulan apa ya? Kamu sini dong temennya Kak Ratna. Ya, ini bulan apa ya Kak ya? Oh ini bulan apa ya? Ini bulan sebelum Natal, Kak. Iya, ini bulan November ya. Sudah mau Natal ternyata ya. Ini pandemi ini kok rasanya membuat sudah lama banget ya Kak ya. Betul kali nggak kerasa. Gak kerasa ya. Kita semua ibadah online lama loh sudah ya. Tapi tidak apa-apa, itu membuat kita tetap Tuhan tetap baik buat kita ya Kak ya. Amin. Nah, adik-adik nanti Natal kita akan tetap ada ibadah Natal Kak Muel. Seneng nggak ya? Pasti seneng ya kan? Nggak enak kalau kita Natal nggak merayakan ya Kak. Karena merayakan kehadiran Tuhan di hati kita. Nah adik-adik, Natal tetap akan kita rayakan bersama tetapi secara online juga Kak. Virtual ya. Jadi nanti kita akan tetap merayakan bersama. Nah, kita memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dalam hal penampilan ya. Adik-adik bisa mengirimkan video penampilan adik-adik yang terbaik buat Tuhan. Mungkin ada yang mau membaca puisi buat Tuhan ya. Atau mungkin apa ya Kak ya? Main musik mungkin. Nah, main musik mungkin. Main musik sambil nyanyi boleh. Atau menari-nari Kak. Menari boleh ya untuk Tuhan. Apalagi ya menyanyi ya, menyanyi untuk Tuhan boleh. Kalian rekam di rumah, cari background yang paling asik. Atau juga mau direkam di taman, di depan rumah boleh, dimanapun boleh. Nanti dikirimkan ke kita ya, ke Kids for Christ. Drive-nya nanti akan dikirim oleh Om Gino di parent ya. Kalau sudah jadi, nanti dikirim ke sana, Papa Mama bantu ya. Nah, itu nanti kita akan kompilasi sehingga akan menjadi sebuah sajian yang manis di hadapan Tuhan yang akan juga menjadi berkat buat adik-adik semua ya. Nanti ibadah ya rencananya kita akan buat 2 kali. Yang pertama ibadah Natal ya, nanti kita akan tetap melibatkan adik-adik yang mungkin bisa ya untuk tamborin ya, untuk mungkin menyanyi ya Kak Muel. Nah itu di ibadah Natal. Nanti kita akan take ya, kita rekam dan akan di hari hanya tanggal 25 Desember akan kita tayangkan secara virtual. Dan yang kedua adalah ibadah perayaan ya. Dalam ibadah perayaan ini nanti kita akan menampilkan Kak Muel tampilan adik-adik nanti. Mungkin adik-adik juga akan melihat Kak Muel beraksi nanti ya. Kak Muel mau beraksi. Iya ya. Jadi kita akan merayakan bersama ya. Dan tentunya kita berdoa pasti Tuhan sediakan berkat luar biasa. Ya nanti kita akan datang ke rumah adik-adik loh Kak Muel nanti datang ke rumah adik-adik ya. Kita akan bagi-bagi sukacita dan juga bingkisan Natal. Nah itu yang ditunggu-tunggu kali ya Kak ya. Bingkisannya ya. Nah kita akan ketemu bersama di rumah masing-masing ya. Nantikan Kak Muel ya. Nantikan kita ya. Membawa berkat sukacita Natal buat kita semua ya. Tentunya dengan protokol kesehatan ya Kak. Oke adik-adik, siapkan hatinya selantiasa untuk Tuhan, terutama untuk Natal ini. Berikan yang terbaik. Oh iya, kami juga memberi kesempatan kepada papa mama dan adik-adik kalau kepengen Kak, kalau mau memberikan persembahan uang boleh nggak kira-kira? Boleh banget. Boleh banget, boleh ya. Dimasukkan amplop, diberikan, dititipkan di sekolah. Pada hari Minggu ya kepada kita ya, boleh untuk Tuhan, boleh, sangat boleh ya. Itu akan sangat menjadi berkat buat kita semua.
Puji Tuhan adik-adik, mungkin kita nanti bikin deh kotaknya ya. Kalau yang mau mempersembahkan biasanya setiap Natal kan mungkin memberikan persembahan kepada Tuhan ya, berapapun. Kita akan sediakan kotaknya ya. Ketika Minggu boleh titip dimasukkan di situ ya. Untuk kita semua untuk memuliakan nama Tuhan ya Kak ya. Oke, puji Tuhan adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya ya. Dan senangkan hati Tuhan selalu. Kita akan tutup dengan pujian apa ya? Yesus sahabatku tadi ya. Oke. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah pada sore hari ini. Engkau melihat hati adik-adik, hati kami yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap adik-adik Kids for Christ Betani Batu dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa buat adik-adik, buat kami semua, bahkan kakak-kakak yang melayani. Berkat damai sejahtera, berkat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang dahsyat buat setiap kami, dan juga buat papa mama yang setia mendampingi, yang menjagai Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap papa mama mereka dengan berkat-berkat dari surga. Apapun yang dibutuhkan papa mama dalam musim pandemi ini Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan buat mereka. Berikan iman dan pengharapan kepada papa mama semakin kuat, sehingga papa mama boleh melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.